Kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Kita masih ada sisa pertandingan 4. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, kita bisa ranking 2. Kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita, dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. 5 Maret 2025 adalah hari di mana akhirnya ada sebuah pesan yang tersampaikan dengan begitu lantang. Kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Sebuah pesan yang diutarakan dengan tatapan yang dalam, yang mana seorang Erick Thohir seperti mengajak kita semua, ayo Indonesia, mari berlari ke Piala Dunia. Sebuah mimpi yang juga menjadi mimpi terbesar bagi Kapten Timnas Indonesia, Jai Itses. I also know that I have some dreams. Of course, for example, one of the dreams is playing on the World Cup with Indonesia, of course. That's the biggest dream. Bahkan pelatih baru Timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert lebih bersemangat lagi. Ia mengajak kita semua untuk melangkah bersama ke pentas dunia. Tanpa perlu kita merasa ragu, walau ranking FIFA kita terpaut begitu jauh. When you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. And I need you, and you need me, we need each other, and that's the most important thing. Ada sebuah kalimat menarik yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita. Kita tidak sedang melakukan sebuah mimpi yang hiperbola atau dalam tanda kutip yang tidak masuk akal. Tetapi mimpi ke Piala Dunia adalah sesuatu yang real, dan ini nyata di depan mata kita. Kita semua setuju dengan kalimat itu. Bayangkan saja, di ronde ketiga ini hanya tersisa 4 pertandingan lagi. Jika Timnas Indonesia mampu mendapatkan 9 poin atau setidaknya 7 poin, mimpi ke Piala Dunia itu tak lagi hanya menjadi sebuah mimpi belaka. Yang terpenting, jangan pernah main-main di setiap laganya. Blunder-blunder yang terjadi di China tak boleh lagi terjadi dalam 4 partai krusial ini. Kemenangan melawan Bahrain dan China sudah menjadi harga mati karena kita bermain kandang. Melawan Australia pun kita tak perlu kalah. Bahkan kans untuk pulang dengan 3 angka dari negeri kangguru sungguh terbuka lebar. Yang mana timnas Australia sedang diterpa badai cedera. Dan timnas Indonesia sendiri justru terus-terusan ketambahan kekuatan baru. Walaupun masih banyak yang mengatakan jika mimpi ke Piala Dunia adalah sebuah harapan yang terlalu dini bahkan terlalu tinggi, namun melihat yang terjadi sungguh ini bukan lagi sekadar menjadi ilusi. Bayangkan saja sebelum Ole Romeni, Emil Audero, Joy Pelopessi, dan Dean James bergabung, market value Timnas Indonesia bahkan sudah lebih dari 500 miliar. Maka ketika 4 pemain ini telah resmi berseragam Timnas nanti, market value Timnas Indonesia akan lebih dari 600 miliar rupiah. Bahkan angka itu akan membuat Indonesia mampu menyalip Arab Saudi, yaitu Timnas akan menempati posisi ke-7 dengan market value tertinggi di Asia. Semangat dan kobaran yang menyala untuk menyaksikan Timnas Indonesia ke Piala Dunia tampaknya sudah menjadi mimpi terbesar bagi seluruh supporter, pemain, dan federasi yang ada saat ini. Gairah itu sungguh tak main-main,
Coba perhatikan bagaimana seorang kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itzes begitu emosional ketika berhasil mengamankan 3 poin dari Arab Saudi. Kemungkinan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia memang telah semakin terasa. Itu dibuktikan dengan mulainya media luar secara agresif membawa, bahkan menerima Indonesia ke dalam berita utama mereka. Kan Indonesië zich weer kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal. Ciao Patrick, you are the new head coach of Indonesian national team. Was a massive, here we go, few days ago, a big story, the fans going crazy. What's your feeling about this big job, this big country, Indonesia? Really amazing. Belum lagi ada kedekatan antara PSSI dan FIFA yang itu bisa kita lihat dari selalu dimudahkannya urusan-urusan timnas Indonesia, apalagi soal perpindahan kewarganegaraan para pemain diaspora. Bahkan saking nyatanya harapan jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, pemain-pemain yang dulunya sempat ragu untuk bergabung, kini mereka telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kemudian jikalau kita gagal memaksimalkan pertandingan melawan Australia dan tergelincir di salah satu partai melawan China ataupun Bahrain, kita pun masih punya harapan yang cukup terbuka. Seperti yang disampaikan oleh Erick Thohir. Kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Dan ini tentu kita masih ada sisa pertandingan 4, di mana nanti lawan Australia tanggal 20 away. Lalu 25 lawan Bahrain di Indonesia, lalu tanggal 5 Juni lawan China di Indonesia, 10 Juni lawan Jepang. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, bukan tidak mungkin kita bisa ranking 2. Ranking 2 artinya langsung lolos Piala Dunia. Tetapi kalau sampai pun kita ranking 3-4, kita masih diberi kesempatan untuk kualifikasi, ya, bergabung dengan 3 grup lainnya yang ranking 3-4 dibagi 2 grup. Nanti ranking 1-nya lolos Piala Dunia. Mungkin kita adalah salah satu anak ataupun remaja yang dulunya pernah mematikan TV sambil menangis. Mematikan TV atau berhenti menyaksikan pertandingan bukan karena tak cinta timnas. Namun sudah sampai ke arah sudah tak mampu lagi menyaksikan kekalahan demi kekalahan di setiap laganya. Dulu harapan terbesar anak-anak di Indonesia adalah bisa melihat timnas kebanggaan mereka juara AFF dan mampu mengalahkan Malaysia di final. Namun tahun demi tahun harapan itu tak pernah terjadi. Setiap 2 tahun sekali kita menyaksikan AFF, selalu saja ada drama yang membuat kecewa. Entah itu dari pengadilnya atau dari pemain timnas itu sendiri. Namun siapa yang menyangka hari ini harapan untuk Indonesia menjuarai AFF sudah tak lagi berarti. Karena di era inilah akhirnya kita merasakan mimpi untuk melihat timnas kita melangit. Yaitu harapan yang sudah sangat dekat di mata untuk melihat timnas Indonesia tampil di pentas tertinggi yaitu Piala Dunia. Jika kita membandingkan apa yang terjadi pada 5 atau 10 tahun yang lalu, rasanya seperti mimpi, yang mana banyak pemain-pemain kita yang bermain di liga top Eropa. Tak hanya sampai di situ, Erick Thohir bahkan telah memaparkan rencana jangka panjangnya untuk membawa negeri ini setara dengan negara-negara top lainnya. Kini, punggawa Garuda telah menempa diri mereka di kompetisi tertinggi. Saat negara-negara di grup C sedang mengalami banyak krisis pemain, di kubu timnas Indonesia justru para punggawa Garuda semakin menyala-nyala.
Sandy Walsh yang awalnya minim mendapatkan menit bermain, di klub barunya yaitu Yokohama Marinos, Sandy telah menjadi pilihan utama. Bahkan berhasil menjadi man of the match dalam laga terakhirnya. Tak tanggung-tanggung hal itu dipertontonkan Sandy dalam fase knockout di kompetisi AFC Elite, atau kompetisi tertinggi di benua Asia. Punggawa timnas di Eropa pun sama. Jay Itzes, Mace Hilgers, Kevin Dix, Kelvin Verdonk, Emil Audero, dan Tom Haye juga telah menjadi pilihan utama di klubnya masing-masing. Bahkan setiap minggunya selalu saja ada gebrakan yang mereka pertontonkan. Di belahan dunia lainnya yaitu di Amerika sana, seorang Martin Paz pun telah bersiap. Bahkan Paz pun mengatakan jika ia sungguh berambisi untuk membalas kebaikan dan rasa cinta yang diberikan oleh masyarakat Indonesia untuk dirinya. I've played in the Ajax stadium where there's 60,000 people, but then they're booing and like hate you. And this was the first time that they were actually like for us there. And yeah, I was so calm, and I just felt the energy, and yeah, almost like you have to do it for them. I think both games were a big mental boost for us towards the rest of the World Cup qualifiers, where we could really see that we can go toe-to-toe with these manifested World Cup nations. Yeah, we could really maybe do it and go all the way to the World Cup here in 2026. That will be insane, and I think what the fans deserve too. Dengan semua itu, juga sebagai bentuk keoptimisan kita pada timnas yang sekarang. Kita memang dulu selalu diremehkan, bahkan menjadi objek bulian negara-negara ASEAN. Kini semuanya telah berubah. Garuda tak lagi terkungkung. Ia telah melepaskan cengkeramannya dari ranting kecil dan mulai mengangkasa menembus langit. Maka dengan semua itu, kita tak akan pernah lelah untuk mengatakan, bersiaplah dunia, Indonesia akan segera datang.